hari ini kita ngobrol mengenai potensi peluang dari wisata medis di Indonesia. Nah, hari ini banyak dokter waktunya sudah menyempatkan waktu ngobrol-ngobrol hari ini. Ya. Sehat dok? Ya, baik. Baru sampai dari rumah sakit. Oke, baik. Hari ini kita mau ngobrol mengenai potensi dan tantangan wisata medis di Indonesia. Kami tahu bahwa dokter sempat menerbitkan sebuah buku yang bertajuk Medical Tourism of Indonesia ya dok ya? Ya, betul. Nah, dok, hari ini boleh kita ngobrol-ngobrol dulu dok. Apa sih latar belakang dokter? Kenapa tiba-tiba ada di medical tourism dok? Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Jo. Jadi selamat sore kawan-kawan semua. Ini sebenarnya adalah suatu istilahnya impian kami juga dream ya. Jadi setelah kami melakukan perjalanan atau melakukan seminar di banyak negara, jadi kita lihat bahwa Indonesia itu masih sangat ketinggalan dari bidang wisata medis ini. Padahal ini potensi yang sangat besar sekali untuk menarik devisa untuk supaya tidak keluar terus dari negara Indonesia. Kita tahu bahwa terakhir di 2019 itu sudah hampir 100 triliun gitu ya untuk dana biaya berobat wisata medis ini yang omsetnya di ASEAN ya itu dari 150 triliun. Nah, 100 triliun itu dari Indonesia gitu. Jadi sayang sekali artinya kita punya potensi dan 2020 ada pandemi. Jadi sebenarnya ini adalah suatu momentum ya mungkin Tuhan juga mengingatkan gitu istilahnya ya Indonesia jangan lupakan bahwa ini adalah suatu peluang bagi kita untuk recovery gitu setelah pasca pandemi ini. Jadi di mana ada 3 juta masyarakat Indonesia tiap tahun bolak-balik berobat ke luar negeri atau hanya untuk medical check saja gitu. Nah, itu jadi ide itu kami tergelitik untuk mulai bersemangat untuk mendorong ini dan mengajak kawan-kawan yang terkait dengan bidang medical tourism ini. Jadi kami buat sebuah buku dan itu menjadi suatu panduan buat kita dan kita bersama-sama mendirikan organisasi yang kita sebut dengan Asosiasi Wisata Medis Indonesia atau AWMI. Nah, inilah Pak Jo yang jadi latar belakang inspirasi kami dan alhamdulillah saat ini udah lebih 200 kawan-kawan yang segala macam profesi bergabung di sini dalam rangka sama-sama punya visi dan semangat untuk mendukung atau memajukan medical wisata medis ini di Indonesia. Demikian Pak Jo. Terima kasih dok. Saya setuju dengan tadi pendapat dokter bahwa dengan pandemi ini banyak peluang yang berkembang ya dok ya, bahwa ternyata orang lebih peduli kesehatan dibandingkan sebelumnya. Nah, kalau kita bicara mengenai tadi potensinya, mungkin dokter bisa lebih jauh lagi karena dokter berdasarkan dari buku yang tadi ditampilkan. Iya. Itu potensinya sedalam apa sih dok? Oke. Baik. Jadi artinya ini kan banyak hal yang bisa kita lihat ya dari wisata medis ini. Mulai dari bidang healthcare-nya, pelayanan medisnya, kemudian bidang travelingnya atau wisata destinasinya, atau bidang layanan lain seperti travel, seperti MICE-nya ya, seperti bidang layanan perhotelan, perhubungan, kesehatan dan lain-lainnya. Dan itu semuanya adalah kita itu bisa menjadi suatu platform di AWMI ini untuk menggerakkan semua potensi tersebut gitu ya. Nah, di mana saat ini kita lihat bahwa banyak industri kesehatan turun gitu ya. Nah, justru dengan adanya wisata medis
ini kita membuat suatu link dengan bidang menjadi lebih kuat, gitu. Baik terhadap bidang industri kesehatannya, bidang seperti itu kan di industri mungkin beliau kuat di desainnya, ya, di bidang untuk webinar kesehatannya, ya. Kita dulu kan banyak kegiatan. Nah, jadi kita gerakkan potensi itu menjadi salah satu cara kita untuk recovery bidang pariwisata dan bidang kesehatan. Nah, kita lihat bahwa banyak investor luar sekarang tertarik untuk mengembangkan ini, kerjasama dengan rumah sakit Indonesia untuk mengembangkan resort wisata medis, dan juga yang lain adalah kita tahu bahwa pasca pandemi ini ada pasien-pasien dengan long COVID, itu mereka banyak sekali untuk kebugaran, ya. Jadi perlunya klinik yang bergerak di bidang wellness, bidang stem cell, bidang terapi pemulihan relasi mediknya. Begitu Pak Jo. Nah, kalau dari sudut pandang, seperti apa sih fasilitas yang ideal, Dok, untuk tadi wisata kebugaran dan juga wisata kesehatan dan juga wisata medis? Ya, di sini kita bisa lihat bahwa wisata medis ini masih sangat luas sekali, ya. Ini kita bisa jadikan sebagai sebuah industri, ya. Nah, kita lihat aja misalnya di China misalnya, ya. Itu mereka kuat di bidang Chinese medicine, tropical medicine-nya. Jadi mereka kembangkan industri-industri untuk tradisional medicine, ya. Nah, dan organ transplant kita lihat di China juga sangat maju, misalnya dengan kidney transplant, liver transplant, ya. Jadi transplantasi ginjal, transplantasi hati itu maju sekali. Jadi kita juga di sini sudah banyak ahli-ahlinya, gitu. Cuma tinggal promosinya, tinggal kepercayaan juga, dan bagaimana kita membuat packagingnya, mengemas ini menjadi satu bidang layanan kesehatan. Nah, sekarang kan banyak orang-orang nggak bisa berobat ke luar negeri. Nah, di situ potensi kita perlu kita tingkatkan kepercayaan atau keyakinan itu. Nah, ini kita lihat di sini bahwa omset itu sangat tinggi sekali di global, terakhir itu 850 triliun setahun, ya. Jadi kita harus menggerakkan ini sebagai salah satu cara kita untuk bisa tetap survive di bidang kesehatan. Nah, sekarang juga pemerintah sudah menyadari hal ini, seperti Pak Menteri LBP, Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno itu sudah mulai mengejar ketinggalan ini dengan menggerakkan daerah-daerah wisata prioritas sebagai pelayanan yang terkait dengan wisata medis seperti Bali, Toba, Jogja, Sulawesi Utara. Nah, kemarin kami juga ke Sulut juga itu gubernur juga bikin 3 rumah sakit untuk membuat suatu tagline bahwa Sulut sebagai pintu gerbang Asia Pasifik. Nah, itu sangat bagus sekali. Jadi bahwa Pemda punya keinginan besar untuk bermain di bidang wisata medis ini. Oke, mungkin gitu Pak Jo. Dok, kalau menurut dokter, apakah memang fasilitas infrastruktur yang dimiliki di Indonesia itu sudah memadai dan bisa bersaing dengan negara lain, Dok, saat ini? Atau memang masih diperlukan ada beberapa pengembangan lagi supaya kita bisa impar dengan beberapa negara tetangga? Ya, jadi artinya selama ini yang saya bilang tadi omset ratusan triliun itu dinikmati oleh di regional, oleh negara tetangga kita, Malaysia, Singapura, Thailand, Australia, ya. Kita sebenarnya sudah punya banyak ahlinya. Cuma yang penting adalah bagaimana ada regulator yang mengatur ini, gitu, ya. Seperti kalau Malaysia, Singapura itu mereka udah punya Singapore Tourism Board, Malaysian Healthcare Tourism, ya. Jadi ada badan-badan pemerintah yang memang tugas khusus untuk mengatur ini. Kalau di Indonesia kita belum ada, masih terkotak-kotak gitu, masih sektoral, ya. Mestinya dari Kemenkes, pariwisata, perhubungan, dan itu semuanya duduk bersatu dan membentuk satu badan khusus. Yang ini yang sekarang lagi kita dorong juga, Indonesian Medical Tourism Board, ya. Jadi artinya namanya Indonesian Medical Health, ya, Medical Health Board, ya. Jadi ini sebenarnya perlu kita pemerintah menguatkan ini, jadi semacam regulator sehingga
rumah sakit akan menjadi terpicu untuk meningkatkan layanannya. Saya rasa kita tidak kalah ya kemampuan rumah sakit kita dengan Malaysia, Singapura. Kita juga banyak grup-grup rumah sakit yang bagus seperti Brawijaya, Bunda, Medwistra, ya, Mayapada, Siloam itu sebenarnya sudah mulai bergerak ke arah medical tourism ini. Tapi tentu harus dukungan marketing yang kuat, ya, dukungan, dan terutama adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat juga supaya tidak terlalu luar negeri minded begitu Pak Jo. Jadi trust-nya itu harus ditingkatkan. Kalau skill kemampuan, kita dokter-dokter kita, profesor kita sudah diakui di luar negeri. Jadi sebetulnya bukan masalah tenaga medisnya, tapi lebih ke arah memang persepsinya dari market, promosinya, dan juga termasuk packagingnya ya dok ya? Betul. Jadi bagaimana regulator ini nanti mengatur atau memicu rumah sakit untuk membuat packaging itu yang sangat menarik gitu, sehingga dalam medical tourism ini pasien tuh benar-benar jadi raja gitu istilahnya. Semuanya tuh well arranged. Kita lihat aja misal kalau kita mau bayi tabung misalnya ke Singapura misal atau Malaysia, itu kadang-kadang kita di Indonesia udah ditelepon mau datang jam berapa, pesawat apa, tinggalnya di mana, makannya apa, semacam. Pakai kalau di Prince Court Hospital itu Malaysia itu mereka punya interpreter kan, sampai apapun bahasa di dunia mereka bisa layani. Jadi itu sebenarnya udah jadi satu bisnis sendiri gitu, interpreter ya. Jadi mau bahasa Rusia, pasien dari Rusia, dari Timur Tengah, dari mana aja, semuanya itu sudah mereka siapkan. Jadi pasien merasa berobat atau ini di rumah sendiri gitu ya. Dan biasanya dari airport itu nggak ke rumah sakit, biasanya di hotel dulu, di villa dulu ya, nanti ada arrangement dari rumah sakit, sehingga mereka merasa betul-betul nyaman gitu. Jadi artinya transformasi pelayanan dari rumah sakit juga harusnya terjadi ya dok ya, karena menangani pelanggan atau melayani pasien itu berbeda sekali dengan cara menangani wisatawan atau wisatawan. Betul, ya. Beda sekali. Kalau wisatawan kan orang kadang-kadang dalam kondisi pengen jalan gitu ya, jadi happy gitu kan. Nah kalau sekarang kan kita bawa orang sakit nih soalnya, dengan keluarganya yang juga dalam kondisi mungkin stres juga begitu kan. Jadi benar-benar special handling gitu, mulai dari airport transfernya, handling di airportnya, ambulannya begitu kan, atau mereka mau kita siapkan private jet-nya untuk medical evacuation-nya. Jadi semuanya itu betul-betul special handling, sehingga kita akan memberikan kenyamanan dan ketenangan kepada keluarga dan pasien, bahwa mereka dan nanti ada arrangement terhadap dokter-dokter spesialis yang terkait begitu. Jadi mulai dari negara asal pun sudah kita urusin semuanya gitu. Dok, kemarin kebetulan di dalam salah satu sesi Well Talk sebelumnya, saya sempat bicara dengan pihak dari Korea Tourism Board yang khusus untuk medical dan wellness. Mereka punya tim khusus yang memang mempromosikan hal tersebut. Nah, dari sesi ngobrol-ngobrol ini muncullah beberapa informasi mengenai produk unggulan mereka untuk wisata medis di sana. Mereka bilang unggulannya pasti operasi, mereka bilang apa ya? Estetik. Ini untuk kecantikan. Ya, estetik ya. Estetik, betul. Estetik itu yang pertama, lalu yang kedua termasuk cancer juga. Ya. Dan yang lain-lainnya. Kalau menurut pendapat dokter, Indonesia sebetulnya kuatnya di mana, dok? Jadi artinya memang ini nggak bisa 1 hari atau 1 bulan 2 bulan ya. Artinya memang perlu suatu culture juga gitu. Culture dari masyarakatnya, culture dari government-nya sendiri, pemerintahnya, dan culture dari medical services-nya sendiri gitu ya. Nah, kita kadang-kadang, wah, saya kalau ke rumah sakit ini takut dicuekin atau di apa gitu kan. Nah, kita harus mulai berubah dari sekarang gitu. Kalau rumah sakit yang nanti akan kita berikan sertifikasi begitu, itu mulai A to Z-nya benar-benar memberikan service yang excellent gitu. Mulai dari front desk-nya gitu ya, jadi sampai ke belakang gitu. Jadi betul-betul memberikan pasien itu betul-betul sebagai customer satisfaction lah. Gitu. Nah, jadi itu yang penting ada suatu perubahan culture juga. Nah, kalau di Korea kita memang tahu bahwa memang mereka sangat
kuat sekali, sampai pemerintah Korea juga sangat mendorong wisata medis ini jadi salah satu sumber pemasukan dari negara mereka gitu. Jadi mereka nggak tanggung-tanggung bahwa semua turis wisata medis itu bahkan juga dikasih voucher atau dikasih diskon-diskon khusus di mall-mall, di hotel, dimanapun gitu. Jadi sudah suatu rantai atau chain yang betul-betul sudah saling mendukung gitu. Oke. Jadi artinya potensi di Indonesia itu sangat besar, tapi memang masih banyak PR yang harus kita kerjakan ya dok ya, untuk bisa mencapai atau untuk bisa bersaing dengan negara lain nantinya. Ya, jadi saya rasa ya ini kita pelan-pelan, artinya kita tetap memulai, jadi harus mulai. Saya rasa ini sudah banyak kesadaran ini, awareness ini di beberapa rumah sakit grup besar ya. Saya diskusi dengan grup Siloam, grup Mayapada, Brawijaya, semua manajemen itu minta saya untuk support mereka gitu. Jadi saya dengan kawan-kawan di AWMI ini kita sangat senang sekali, dan bahkan banyak korporat besar juga seperti yang akan meng-create daerah-daerah wisata medis atau suatu kawasan baru, pasti mereka selalu mengajak kami juga untuk membantu memikirkan konsep wisata medis ini sebagai salah satu layanan unggulan di kawasan tersebut. Misalnya kemarin dari grup Sentul City, mereka mau buka kawasan sekitar 2.000 hektar, atau dari grup MNC juga di Sukabumi, itu kita akan kerjasamakan. Oke. Dok, kalau sedikit kita mengupas mengenai tadi dengan AUMI ya. AUMI sendiri berdirinya kapan ya dok ya? Ya, jadi AUMI ini sebenarnya kan udah kita mulai dari sejak 3 tahun yang lalu. Jadi ini kemarin tanggal 17 Agustus kita udah launching, soft launching lah gitu ya, untuk memulai. Jadi kawan-kawan ini sudah, ya kita udah siapkan ADRT, legalitasnya juga sudah ada, dan mudah-mudahan sih bulan depan kita bisa melakukan grand launching ya. Cuma karena pandemi ini banyak kegiatan-kegiatan kita yang masih agak melambat ya, karena keterbatasan kegiatan dan yang bisa untuk mengkoordinasi orang secara jumlah besar gitu. Oke. Rencananya program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh AUMI ini apa dok? Ya, jadi kalau kegiatan ini saat ini kita selalu pertama tentu konsolidasi ini dengan seluruh anggota, dan kita terus menambah jumlah anggota dan terus bersinergi dengan rumah sakit dan kita membuat media tentunya, websitenya, medsosnya juga kita upgrade ya untuk memberikan informasi, edukasi, sosialisasi kepada masyarakat. Dan kegiatan-kegiatannya tentu kita lebih banyak saat ini bagaimana kita mempromosikan ini dengan mengajak kerjasama dengan para pihak aja, baik itu pemerintah maupun swasta. Jadi saat ini kami kita di AUMI juga sedang menggarap beberapa kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek terkait dengan improvement kawasan-kawasan resort wisata medis. Oke. Apakah AUMI juga sudah bekerjasama dengan contohnya dengan pihak-pihak perhotelan, dengan travel agent, dengan airlines, lalu juga mungkin dengan pihak-pihak lain yang nantinya yang memang berhubungan langsung juga, berhubungan erat dengan industri pariwisata medis ini, dok? Ya, jadi karena saat ini kita memang sistem open, artinya kerjasama kita sangat terbuka sekali dengan pihak manapun, jadi sangat cair sekali. Kita memang mengharapkan sinergi atau kolaborasi dengan para pihak tersebut. Gitu. Jadi kita juga dalam event-event apapun kita juga promosikan AUMI ini supaya nanti para pihak misalnya dengan PHRI gitu ya bisa tertarik untuk kerjasama secara real dengan AWMI. Baik juga terhadap event-event organizer ya. Kita juga ya alhamdulillah sejauh ini sudah banyak bergabung dengan kami di AWMI. Mudah-mudahan ini jadi salah satu kekuatan kita bersama sehingga bisa memberikan banyak manfaat untuk masing-masing kita. Baik dok. Nah, kalau kita kembali tadi ke industrinya sendiri, ada beberapa pendapat yang mengatakan sebelum kita masuk sampai menjadi satu destinasi wisata medis, harusnya kita melewati milestone jadi tujuan wisata
wellness, health, baru ke medis. Kalau menurut dari pandangan Dokter Taufik gimana, Dok? Ya, kalau kita lihat saat ini tentu tentu semuanya itu terpulang pada kondisi usernya sendiri, customernya sendiri. Kalau pasien ini berada dalam kondisi bermasalah dengan penyakit, ya tentu dia langsung masuk ke medisnya kan. Misalnya dia tentu, tapi kalau dia masih tahap awal, ya tentu kita lebih arahkan ke wisatanya. Yang kedua baru ke arah kebugarannya, atau yang ketiga baru ke arah terapi medis ya. Tapi kalau misalnya pasien memang bermasalah, misalnya pasien-pasien dengan misalnya salah satu layanan adalah fertility kan, misalnya untuk pengen punya anak nih, reproduksi. Tentu kita arahkan bagaimana pasien ini sebelum menjalani program-program kesuburan bisa mendapatkan treatment atau mendapatkan relaksasi di wisata-wisata medis ini. Misalnya ada fertility resort ya, di sana mereka bisa akupuntur dulu, bisa detox dulu, bisa turunkan berat badan, bisa atur pola makan, bisa relaksasi ya, sehingga artinya terjadi hormonal balancing gitu. Sehingga mereka bisa menjalani program dengan baik, sehingga hasilnya juga akan bagus gitu. Nah, itu yang saya lihat di beberapa kota seperti Jepang atau Australia begitu ya. Nah, itu kita akan coba set up juga di Indonesia. Oke, jadi seringkali nggak cuma tindakan medis saja cukup ya, Dok ya, harus ada dikombinasi tadi ya. Betul. Jadi ada semacam environment-nya itu diperbaiki juga gitu. Oke. Artinya body, mind, and soul itu, konsep body, mind, and soul itu di dalam wisata medis kena banget ya, Dok ya? Betul sekali, betul. Body, mind, and soul. Karena semuanya itu saling menunjang ya. Oke. Itu akan meningkatkan keberhasilan juga dari satu treatment ya? Betul. Misalnya sekarang kita lihat banyak pasien mengalami sesak napas karena pasca COVID, banyak kerusakan sel-sel paru-parunya. Jadi kita bagaimana treatment lagi supaya mereka kebugarannya meningkat dan kemampuan kapasitas parunya meningkat dengan memberikan latihan-latihan seperti yoga, latihan pernapasan, ya sampai pada akhirnya kalau perlu kita lakukan regenerasi sel dengan stem cell begitu. Oke. Dok, menurut dokter di Indonesia ada nggak satu destinasi, satu atau sampai 3 destinasi yang memang betul-betul siap? Karena kan kalau kita bicara mengenai wisata medis yang keseluruhan, artinya ada wellness-nya, ada health-nya, ada medical-nya, kan infrastrukturnya harus saling mendukung ya, Dok ya. Dari mungkin suasananya, cuacanya, fasilitasnya, programnya juga. Nah, apakah Indonesia kan memang tidak ada yang menyeluruh ya, Dok ya, pastinya. Yeah. Kalau dokter kota-kota mana, Dok, yang menurut dokter ini kelihatannya potensinya untuk bisa didorong maju duluan, kelihatannya oke nih. Oke, jadi artinya saya lihat ini kan semangat ini atau hal ini sedang dikondisikan ya oleh semua orang untuk mencapai itu menjadi satu tujuan. Karena ini kan kita memang dalam kondisi pandemi ini. Jadi ini sebenarnya sebuah momentum juga, tapi memang kita masih banyak terkendala. Seperti sekarang kan memang Bali sedang difokuskan ya, daerah Sanur itu memang difokuskan pemerintah. Nanti akan ada kerjasama dengan Mayo Clinic, dengan Cleveland, dengan Korea, dengan Jepang juga begitu. Itu salah satu kawasan resort untuk medical tourism. Nah, di situ juga saya lihat Rumah Sakit Bunda Group, IMTB juga mengambil peran di sana. Mereka mulai create rumah sakit atau klinik di sana untuk melayani khusus ke medical tourism ini. Nah, saya lihat juga di beberapa rumah sakit baru atau rumah sakit yang corporate ya, yang grup Hermina atau dari Primaya, Pak Sandi juga awal Bros Group itu juga udah mulai mengarahkan layanan-layanan wisata medis. Jadi artinya tempatnya boleh bisa di mana saja seperti yang Bali yang jelas ya, dan yang kedua sekarang banyak kawasan-kawasan dikembangkan untuk KEK ya, KEK ya, kawasan ekonomi khusus kesehatan seperti Toba, Jogja, juga Bandung, itu juga mulai menggerakkan link dengan rumah sakit terkait. Nah, tentu ada layanan-layanan khusus yang di mana rumah sakit itu ada yang unggulannya, misal di sana lebih kuat dari kansernya ya, itu ditarik sana. Ya, kita lihat di Surabaya sekarang, itu kawan-kawan di sana dari dokter Niko
itu juga udah kuat juga dari bidang fertility-nya, dari bidang bedah vaskularnya, bedah jantungnya gitu. Jadi saat ini Bali dan Surabaya, Jakarta tentunya sudah cukup kuat untuk menjadi destinasi wisata medis. Tapi kalau Bali ya tentu ada daerah tertentunya karena saat ini memang beberapa kota itu masih sulit dengan situasi pandemi ini. Begitu Pak. Oke. Dok, saya punya pertanyaan nakal, Dok. Ya. Dari sudut pandang dokter, bagaimana sudut pandang dokter terhadap pengobatan alternatif, Dok, sebagai bagian dari wisata medis? Oke, ini alternatif ini lebih ke arah klinik atau ke arah perdukunan atau ke arah tradisional? Definisinya banyak ya, Dok ya, kalau alternatif ya. Ya, jadi kalau misalnya tradisional atau herbal medicine itu sangat baik. Nah, tapi kalau sulap-sulap istilahnya klinik itu dukun ya kita mungkin nggak tahu lah atau nggak dukun ini juga. Tapi kalau herbal kita sangat dukung saat ini. Malah kami dengan Seknek ini kita ada rencana membuat sebuah anjungan untuk herbal medicine gitu. Oke. Di suatu lokasi lah sedang kita buat konsepnya. Dan itu nanti akan menggabungkan seluruh potensi herbal senusantara. Karena jamu itu bukan hanya dari Jawa, tapi dari Aceh sampai Papua gitu. Kita Kalimantan ada kayu bajaka gitu ya, untuk cancer kan. Di Papua ada buah merah untuk segala macam penyakit. Ya, jadi ada potensi-potensi. Atau di Madura tongkat ali mungkin sering dipakai orang kan. Betul. Jadi ada yaitu saingannya Viagra soalnya. Ya, jadi banyak potensi-potensi yang bahwa kekayaan herbal Nusantara itu sangat baik untuk kesehatan. Ya, kita biasanya banyak petani kita atau di Kalimantan orang-orang ngobatin sebelum dibedah dia kasih minum kratom dulu kan. Ternyata kratom mengandung morfin yang kuat gitu istilahnya. Atau di Aceh orang mungkin makan pakai ganja juga kan. Betul. Betul. Ganja kan dianggap medis gitu ya, bukan ganja untuk play gitu. Menambah makan ya, Dok ya. Iya. Jadi banyak kekayaan Nusantara kita itu berkaitan dengan herbal medicine. Jadi pengobatan herbal. Jadi lebih alternatifnya itu pengobatan herbal. Jadi itu sangat kita dukung juga bahwa itu adalah kekayaan Nusantara kita. Oke. Dok, kita bicara mengenai potensi Indonesia yang begitu luas, yang begitu banyak, ya, mulai dari segi geografisnya, dari kekayaan alamnya. Tapi sayangnya sampai saat ini, kalau kita lihat dari satu analisa bahwa Indonesia bahkan belum masuk ke salah satu tujuan wisata wellness bahkan. Nah, itu memang disayangkan karena kalau kita lihat kan terapi-terapi dari Indonesia, bahkan pijat ala Bali, pijat ala Jawa, itu sudah dikenal secara mendunia ya, Dok ya. Rempah-rempah yang memang untuk mendukung treatment-treatment tersebut datangnya dari Indonesia. Tapi Indonesia masih belum masuk sebagai satu kota tujuan untuk wellness. Jadi belum sampai ke medical, bahkan wellness-nya juga belum. Nah, menurut dokter, 3 hal apa sih yang memang harus kita fokuskan untuk merubah potensi tadi jadi kenyataan? Ya, jadi sebenarnya untuk wellness ini kita sudah sangat terkenal ya. Kalau di Bali itu turis selalu mengambil paket spa massage ya dengan segala macam bermacam pijit ala pijitnya lah apapun gitu ya. Dan itu sebenarnya sudah bisa dikomersialisasi gitu. Artinya kalau kita kaitkan dengan kebugaran misalnya sebenarnya sudah banyak juga beberapa daerah itu udah mulai misalnya mandi air panasnya atau misalnya terapi air laut, terapi hutan ya, misalnya forest healing semacam ya, itu udah mulai banyak dikembangkan sih sebenarnya. Jadi tinggal bagaimana pemerintah atau regulator ini melihat ini sebagai satu potensi yang bisa dipublikasi atau dijual gitu. Nah, jadi ini masih kadang-kadang ada suatu layanan masing-masing di hotel atau di tempat-tempat wisata tertentu ya. Misalnya mandi air belerang ya, itu kan sulfur ya, atau mandi air panas, jadi atau melakukan
hiperbarik terapi gitu ya untuk para penyelam-penyelam itu sebenarnya sudah ada, tapi bagaimana ini menjadi satu kesatuan jualan gitu. Jadi paket-paket jualan kita itu betul-betul kuat gitu istilahnya. Jadi kalau saya bisa simpulkan tadi ada dukungan dari pemerintah satu, lalu kolaborasi antar swasta ya, rumah sakit, antar stakeholdernya dari rumah sakit dan juga para pelaku lain-lainnya, lalu juga produk yang unggulan, jadi produk unggulan ya dok ya, karena kan kalau kolaborasi tapi nggak ada produknya juga nggak seksi, nggak akan jualan. Yang berikutnya promosinya ya, yang serius. Betul, iya. Jadi saya sangat senang sekali nih Forum Wealth ini yang dibuat oleh Bistrip Groups ini suatu hal yang sangat positif sekali gitu. Jadi bagaimana menyatukan potensi para stakeholder ini dan mengemasnya gitu. Jadi harapannya tentu kalau bisa Pak Jo ini dengan Bistrip ini jangan selesai sampai di sini gitu. Jadi bagaimana melihat potensi-potensi ini dari para peserta atau para stakeholder yang ikut gitu ya. Dan ini mulai membuat satu paket-paket kreatif itu istilahnya, dan itu akan sangat membantu sekali mendorong wisata medis ini menjadi kenyataan tadi seperti itu. Jadi itu betul-betul menjadi strong ya, baik pesannya maupun kekuatan ekonominya begitu. Oke. Terima kasih. Karena sekarang itu sangat kurang sekali di luar negeri. Singapura sekarang udah terkapar nih istilahnya. Iya. Betul. Pasien-pasiennya dari Indonesia udah nggak ada yang datang. Malaysia juga begitu ya. Dan mereka kan sangat kurang sekali untuk bagaimana menjadikan turis-turis wisata medis ini mendapatkan terapi secara natural ya, alami. Kalau kita kan ada semua nih, mau ke Lombok kita ada pantai, pulau, danau, sungai ya, semuanya ada. Jadi mudah-mudahan event Bistrip ini menjadi suatu inspirasi buat kita bersama, dan kita harus follow up terus, harus kita dorong terus. Pasti dok. Pasti baik. Dok. Terima kasih Pak Jo, sukses untuk Bistripnya. Ya, oke. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dok. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih. Salam. Sampai ketemu lagi. Ya, thank you. Makasih. Ya, mari.